Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah SPD, guru kelas 2 di MI Raudatul Falah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 2025. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 bulan Mei tahun 2025, saya akan melakukan tugas praktek mengajar dengan materi membaca jam analog sebagai salah satu syarat mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar nanti dalam proses pembelajaran kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memimpin doa, saya pilih Alin. Silakan maju ke depan, Nak. Siap, berdoa dimulai. Terima kasih untuk bacaan doanya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum Bu Guru memulai materi pelajaran, Bu Guru ngabsen dulu ya. Ya. Nanti yang dipanggil jawab hadir. Paham? Ahmad Muzaki Ramadhani, Ahmad Zamzami, Alina, Alfi Karimah Ramadhani. Baik anak-anak, kita berdiri semua karena setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Anak-anakku semua, kemarin kalian masih ingat nggak kalau kita kemarin pernah pelajaran tentang mengenai jam? Ingat apa tidak? Ya. Siapa tahu di sini jam itu bentuknya seperti apa ya? Ya. Apakah kalian di rumahnya punya jam? Ya. Jam itu digunakan untuk apa sih? Lihat apa? Iya, melihat waktu. Sekarang kita akan membaca waktu pada jam dialog. Jadi tujuan dari pembelajaran ini dengan melalui mengamati gambar, kalian bisa memahami cara membaca jam analog dengan benar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalian akan menyaksikan sebuah video yang akan Bu Guru tampilkan di depan. Ya, jadi dengan adanya video tersebut, kalian nanti bisa mengenali posisi jarum jam dan menit dengan benar. Tujuan yang ketiga yaitu dengan berdiskusi kelompok, kalian dapat melatih kemampuan menebak waktu dengan tepat. Ya, nanti ada gambar jam di situ. Terus kalian nanti menentukan umpama jarum panjangnya itu ke arah angka mana, jarum pendeknya ke angka mana. Baru kalian bisa menentukan bahwa jam itu menunjukkan pukul berapa. Sudah paham apa belum? Ya. Mari kita menyaksikan sebuah video yang Bu Guru tampilkan di depan, ya. Silakan lihat ke depan. Cara membaca jam. Jarum panjang pada jam menentukan menit dan jarum yang pendek menentukan jam. Jika kalian perhatikan, pada jam dinding, jam meja, atau jam tangan, terdapat garis-garis kecil di antara angka. Garis-garis itu berfungsi untuk menunjukkan jumlah menit. Satu garis kecil mewakili 1 menit. Jika satu garis kecil mewakili 1 menit, maka saat jarum panjang bergerak dari satu angka ke angka berikutnya, waktunya adalah 5 menit. Pada satu kali perputaran jam, terdapat 60 menit. Coba perhatikan gambar berikut. Posisi jarum pendek tepat berada di angka 7, dan jarum panjang berada di angka 12. Pada gambar jam berikut, menunjukkan pukul 7 tepat. Dan dapat ditulis 07.00. Jarum panjang berada di angka 6. Sementara jarum pendek berada di antara angka 2 dan angka 3. Setelah kalian menyaksikan video yang telah Bu Guru tampilkan di depan, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Iya, apa yang mau ditanyakan, Muhammad? Apa jam analog itu? Baik, pertanyaan yang telah diajukan oleh Muhammad yaitu terkait jam analog. Apa jam analog itu?
Nah, di sini ada sebuah gambar. Ini yang dimaksud dengan jam analog. Yang mana dalam jam analog ini terdapat 3 jenis jarum. Jarum apa saja? Yang pertama adalah jarum pendek, yang kedua jarum panjang, yang ketiga jarum tipis alias halus. Itu ciri-ciri dari jam analog. Nah, dari ketiga jarum tersebut, apa gunanya sih? Yang pertama, kalau jarum pendek ini menunjukkan jam. Kalau jarum yang panjang itu menunjukkan menit. Kalau jarum yang halus itu menunjukkan detik. Nah, dari ketiga jarum tersebut, jarum manakah yang waktunya lebih cepat? Loh, jarum apa? Jarum halus yang disebut juga dengan jarum detik. Kalau jarum pendek itu menunjukkan apa tadi kata Bu Guru? Jam. Kalau dibandingkan jarum pendek dengan jarum yang panjang, itu lebih lama mana? Jarum yang mana? Jarum yang pendek. Kalau menit, jarum yang panjang dengan jarum yang halus itu lebih lama mana? Apa? Yang panjang. Berarti dari penjelasan Bu Guru tadi terkait jam analog, apakah kalian sudah paham apa belum? Sudah. Sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, agar kita tidak jenuh, mari kita melakukan ice breaking dulu. Ya, ayo kita ice breaking dulu. Tapo 1, tapo 2, tapo 3, tapo 4, tapo 5, tapo 4. Iya, bagus. Selanjutnya anak-anak, kita akan membagi tugas kelompok. Yang mana dari tiap kelompok itu terdiri dari 4 anak. Nanti satu kelompok boleh mengerjakan bersama-sama. Ya, ini satu kelompok 2 ya. 2 Muhammad sama Iqbal boleh, nanti yang lain ikut bantu ya. Ini sama Izam, nanti yang lain bimbingan bisa bantu. Sama ini ya, nanti ikut ya, ikut mengerjakan. Guru terangkan ya, dengarkan semuanya. Karena ini ada 2 lembar, jadi saya terangkan yang ini dulu ya, gambar jam. Nah, di sini caranya kalian tinggal melihat saja. Ya, ini jarum yang pendek itu menuju ke angka berapa? Tulis di depan. Tapi cara penulisan jam di depan angka itu harus ada angka 0. Berarti 05. Terus jarum yang panjang itu menuju ke angka 12. Kalau ke angka 12, otomatis itu menunjukkan angka 0. Berarti jam tersebut menunjukkan pukul berapa? Pukul 5 lebih 00. Pas 00 ya. Seperti itu untuk lembar yang pertama. Lembar yang kedua, kalian sebelum mengerjakan, kalian baca
cerita di atas ini ya. Setelah membaca cerita di atas, barulah kalian di sini disuruh menentukan jarum panjang dan jarum yang pendek. Sudah paham apa belum? Ya, kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Ini dikerjakan. Ini menuju angka berapa? Kalau di depan angka dikasih 0 dulu ya. Cara penulisannya kalau jarum panjang sama pendek gak boleh sama ya. Ini nah kalau ke 9 ini berarti 45. Jam 11 45 ya. Ayo do, tentukan jarumnya sesuai ini pukul 6.30. Jarum pendeknya tenang. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangun. Bangun tidur Pukul pukul 6. 6. Terus Sarapan pukul 6.30. 6.30. Berangkat pukul 7. Terus dan Bel masuk pukul pukul 7.30. 30. Terus Keluar pulang pulang sekolah pukul 1:05. 15. Terus tidur Siang pukul 1:25. Betul semua? Sekarang lanjut Alin. Ayo. Ini apa? 12. Pukul berapa? Pukul 5. Pak. Ya, terus pukul 11.45. terus 0.90. terus pukul Pukul 2:15. 15. Terus pukul 4. Terus 4:25. Sudah ya. Jawabannya itu dinyatakan betul ya. Tepuk tangan. Anak-anakku semua, apakah kalian sudah paham tentang materi yang Bu Guru terangkan tadi? Apakah ada yang belum paham? Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham semua. Tadi yang Bu Guru sampaikan itu tentang materi apa? Membaca apa? Waktu pada jam dialog. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran matematika terkait materi membaca waktu pada jam dialog ini? Bagaimana perasaannya? Senang apa tidak? Kita berdoa terlebih dahulu, yang mana doanya itu akan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima alamtana Rabbi ladian fauna Rabbi fatina wa fati alana wa qarabati lana bidinina subhana rabbika rabbil yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian boleh pulang.